Bagus sekali itu Bu Mul. Jadi Ibu akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran untuk menemukan kesadaran diri siswa. Begitu ya Bu? Iya, Bu. Nah, kemudian menurut Bu Mul, apa yang bisa Bu Mul lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Sepertinya kalau menurut saya pada awal kegiatan pembelajaran saya perlu melakukan teknik stop. Jadi anak tersebut mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, mungkin selanjutnya saya mungkin dapat memberikan kesempatan kepada anak itu untuk menceritakan pengalamannya, apa yang dirasakannya, sehingga murid tersebut ada waktu untuk menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya. Jadi setelah dia mendapatkan tanggapan dari temannya dalam menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin ia nanti tidak akan terpancing untuk ingin bercerita lagi ketika saya berikan tugas. Sepertinya begitu, Bu. Saya akan memberikan ruang untuk anak-anak itu bercerita di awal pembelajaran gitu, Bu. Oh, jadi Bu akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop, memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, tadi Bu Mul berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Bu Mul, bagaimana Bu Mul akan menerapkannya? Saya akan menerapkannya dengan ini, Bu, menurut saya. Jadi kan di kelas itu sebenarnya sudah ada keyakinan kelas, cuma belum sepenuhnya mengenal. Jadi mungkin saya akan merevisi keyakinan kelas itu dan saya akan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat murid tersebut meyakini bahwa mengajak teman bercerita di tengah tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut. Dan mungkin saya juga akan berencana untuk melakukan segitiga restitusi. Sepertinya begitu, Bu. Oke, jadi menurut Bu Mul, yang pertama itu akan merevisi keyakinan kelas yang sudah Bu Mul buat bersama siswa dan melaksanakan segitiga restitusi. Begitu ya, Bu? Benar, Bu, sepertinya begitu. Nah, Bu Mul, jadi kalau saya boleh merangkum yang akan Bu Mul lakukan dalam mengatasi masalah murid yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas tersebut, itu ada dua. Yang pertama itu mengintegrasi KSE dalam pembelajaran, yakni dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Dan yang kedua akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Gimana Bu Mul? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Bu Romina sekarang? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu. Apakah boleh, Bu? Silakan, Bu. Nah, pada saat coaching antara coach dan coachee, saya ingin mengamati Ibu sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, sekarang ada yang ingin yang saya tanyakan kepada Ibu. Apakah boleh, Bu? Boleh, Bu. Silakan. Nah, sekarang saya ingin mengajukan yang pertama, yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching. Menurut apa tuh namanya kompetensi proses coaching kan ada tiga. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi yang mana yang Ibu pakai untuk melakukan proses coaching ini, Bu? Jadi ada 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mendengar penuh, yang kedua mendengar aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ingin spesifik yang saya kembangkan dan akan saya lakukan observasi yaitu mengenai kehadiran penuh.
Oh iya ya, berarti kompetensi Ibu yang ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh, Bu ya. Iya, Bu. Eh, Baik, terima kasih atas jawaban Ibu. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baik mungkin. Nanti setelah Ibu melakukan coachingnya, kita akan kembali mengobrol ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Mul. Apa kabar, Bu Mul? Sehat? Waalaikumsalam, baik Bu Rahmina, Alhamdulillah. Bu Mul, jika Ibu berkenan, hari ini saya ingin meminta waktu Bu Mul sebentar untuk bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik Bu Rahmina, silakan saja. Apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Silakan Bu. Begini, Bu Mul, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas saya yang saya ajarkan, mereka kurang memiliki keaktifan dan semangat dalam belajar pada mata pelajaran fisika. Dan ketika saya memberikan tugas kepada mereka, hanya 50% saja dari siswa-siswa saya yang mengerjakan dan mengumpulkannya, Bu Mul. Oh, jadi menurut Bu Rahmina, apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu supaya adanya solusi atas permasalahan yang saya alami di kelas, Bu, agar murid-murid saya yang kurang aktif bisa meningkatkan keaktifan pada pembelajaran fisika. Menurut Bu Rahmina, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang aktif dan semangat dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, ada beberapa hal yang membuat murid-murid saya kurang aktif, diantaranya pembelajaran yang membosankan, terlalu monoton. Nampaknya saya terlalu dominan berbicara, bercerita di depan murid-murid. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat dan aktif dalam pembelajaran. Begitu, Bu. Oh, begitu Bu ya. Kira-kira saja yang dapat membuat murid Ibu aktif dan semangat dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, hal yang dapat membuat murid-murid saya aktif diantaranya pembelajaran fisika itu harus menarik dan menyenangkan. Kemudian pembelajaran yang saya berikan harus mudah dipahami oleh murid saya, Bu. Betul itu Bu, pembelajaran memang harus menarik. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa Ibu lakukan agar murid-murid Ibu itu tertarik, senang, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan nanti harus berpusat pada murid. Kemudian saya harus menerapkan pembelajaran kontekstual dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Lalu, tadi ada Ibu sebutkan mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, tapi tugas tersebut hanya dikerjakan dan dikumpulkan oleh 50% siswa saja. Nah, ini apa penyebabnya kira-kira Bu ya? Kemungkinan tugas yang saya berikan tersebut terlalu banyak, kemudian sumber belajar yang saya sediakan tidak beragam, dan saya tidak mengarahkan mereka agar melakukan atau mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Saya menggunakan sumber belajar buku teks yang ada di perpustakaan saja, Bu. Adakah sumber belajar lain buku teks, Bu, selainnya? Saya pikir banyak, Bu, seperti YouTube, artikel, blog, dan aplikasi lain seperti TikTok atau IG, Bu. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu aktif dalam pembelajaran. Apalagi jika Ibu dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid-murid dapat belajar sesuai bakat dan minat mereka masing-masing. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini?
Saya mempunyai rencana. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menarik. Sepertinya saya harus menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti yang Ibu Mulyana sebutkan tadi. Kemudian saya harus menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok. Selanjutnya, saya juga akan memberi tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran tidak terkesan memaksakan tugas kepada siswa, sehingga senang mereka mengerjakan tugas tersebut. Begitu, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya mempunyai komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Iya, Bu Mul, terima kasih Bu ya atas waktu kita hari ini sudah sharing-sharing. Semoga nantinya kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Ya, makasih Bu Mul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Zahara. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Mulyana. Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Saya mohon maaf mengganggu. Iya, tidak apa-apa Bu. Saya juga sedang senggang kok. Jadi kita akan membahas apa ya Bu hari ini? Begini loh Bu, jadi salah satu murid saya di kelas itu ada yang tidak fokus ketika saya berikan tugas. Nah, jadi dia itu kayak jadi troublemaker gitu loh Bu di kelas. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-teman yang lain untuk berbicara. Nah, hal ini membuat anak-anak yang lain itu juga terganggu, sehingga anak yang lain nggak bisa mengerjakan tugasnya tepat pada waktu. Begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi salah satu siswa Bu Mulyana dalam mengerjakan tugas dan berimbas pada siswa lain gitu ya Bu. Iya Bu. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar. Yang di akhir percakapan kita nanti apa sih yang Bu Mul harapkan? Jadi saya di sini ingin mendapat semacam solusi lah Bu, begitu Bu ya. Agar anak yang fokus tadi itu dalam mengerjakan tugas nantinya bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, jadi Ibu Mul ingin muridnya fokus saat diberikan tugas, sehingga murid yang lain tidak terganggu ya Bu? Iya Bu, benar. Nah Bu Mul, sekarang coba Ibu ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh murid dari Ibu Mulyana. Jadi begini loh Bu, menurut saya itu sebenarnya anak itu tergolong di atas rata-rata lah maksudnya. Dia itu bisa mendengarkan penjelasan saya dan dia bisa mendengarkan kalau saya sedang menjelaskan. Nah, ketika saya meminta maju ke depan, dia bisa mengerjakan tugasnya. Tapi ketika saya berikan tugas mandiri, dia tidak fokus. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu pasti jadi-jadi kawannya. Nah, jadi teman itu diajak cerita. Itu Bu. Ya, menurut Ibu Mul, murid tersebut sebenarnya mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya ataupun rencananya itu. Dia selalu ingin menceritakan pada teman-temannya, begitu ya Bu? Iya Bu, betul. Nah, menurut Bu Mulyana, agar murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih kira-kira yang bisa Bu Mul lakukan? Sepertinya saya perlu melakukan ini Bu, apa tuh namanya?
mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya. Dan juga mungkin bisa menciptakan iklim positif di dalam kelas. Sepertinya itu, Bu. Wah, itu bagus sekali loh, Bu. Jadi, ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran. Juga menceritakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Menurut Bu Mul, kompetensi sosial yang seperti apa yang ingin Bu Mul terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri. Sepertinya di dalam pelajaran saya itu yang harus saya terapkan, Bu. Iya, Bu, bagus sekali itu, Bu. Jadi, Ibu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran ya, Bu. Iya, Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Mul, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa saya lakukan yaitu untuk mengintegrasikan kompetensi sosial yang terutama kesadaran diri itu mungkin sepertinya saya akan membuat apa tuh namanya roda emosi, Bu. Jadi di sini saya berencana membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan. Mungkin begitu, Bu. Bagus sekali itu, Bu Mul. Jadi, Ibu akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran untuk menemukan kesadaran diri siswa. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, kemudian menurut Bu Mul, apa yang bisa Bu Mul lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Sepertinya kalau menurut saya pada awal kegiatan pembelajaran saya perlu melakukan teknik stop. Jadi anak tersebut mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, mungkin selanjutnya saya mungkin dapat memberikan kesempatan kepada anak itu untuk menceritakan pengalamannya, apa yang dirasakannya, sehingga murid tersebut ada waktu untuk menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya. Jadi setelah dia mendapatkan tanggapan dari temannya dalam menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin ya nanti tidak akan terpancing untuk ingin bercerita lagi ketika saya berikan tugas. Sepertinya begitu, Bu. Saya akan memberikan ruang untuk anak-anak itu bercerita di awal pembelajaran gitu, Bu. Oh, jadi Bu akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop, memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, tadi Bu Mul berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Bu Mul, bagaimana Bu Mul akan menerapkannya? Saya akan menerapkannya dengan ini, Bu, menurut saya. Jadi kan di kelas itu sebenarnya sudah ada keyakinan kelas, cuma belum sepenuhnya mengenal. Jadi mungkin saya akan merevisi keyakinan kelas itu dan saya akan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat murid tersebut meyakini bahwa mengajak teman bercerita di tengah tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut. Dan mungkin saya juga akan berencana untuk melakukan segitiga restitusi. Sepertinya begitu, Bu. Oke, jadi menurut Bu Mul, yang pertama itu akan merevisi keyakinan kelas yang sudah Bu Mul buat bersama siswa dan melaksanakan segitiga restitusi. Begitu ya, Bu? Benar, Bu. Sepertinya begitu. Nah, Bu Mul, jadi kalau saya boleh merangkum yang akan Bu Mul lakukan dalam mengatasi masalah murid yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas tersebut, itu ada dua. Yang pertama itu mengintegrasi KSE dalam pembelajaran, yakni dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Dan yang kedua akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi.
Nah, Bu Mul, jadi kalau saya boleh merangkum, yang akan Bu Mul lakukan dalam mengatasi masalah murid yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas tersebut itu ada dua. Nah, yang pertama itu mengintegrasikan KSE dan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Dan yang kedua itu menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, benar. Di antara kedua hal tersebut, mana kira-kira yang dapat segera Bu melaksanakan? Kalau menurut saya, karena ini notabene tidak memerlukan banyak waktu ya, Bu. Jadi mungkin saya akan melaksanakannya sekaligus, Bu, begitu. Iya, berarti Ibumu ini dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya, Bu Mul. Iya, Bu. Nah, menurut Bu Mul, siapa sih yang dapat membantu Bu Mul dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Karena ini berhubungan dengan siswa saya di kelas, jadi yang bisa bantu saya itu cuma anak-anak saya di kelas, Bu. Karena membuat roda emosi, keyakinan kelas, juga melakukan segitiga restitusi ini ya seluruh anggota kelas saya, Bu. Karena kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan juga berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah direvisi tadi. Sepertinya itu, Bu. Iya, baik. Nah, jadi menurut Ibu, yang dapat membantu Ibu dalam pelaksanaan langkah tersebut adalah seluruh anggota kelas, ya Bu? Iya, Bu. Stop, Bu Rahmina. Bu Mul, pada titik ini, apa yang bisa Bu Mul dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Jadi untuk membuat anak saya yang tidak fokus tadi, supaya fokus, mungkin saya membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak tersebut tidak terpancing lagi untuk bercerita ketika saya memberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga melaksanakan ketiga restitusi. Baik, terus kapan akan mulai Ibu terapkan? Sepertinya besok saya sudah bisa memulai yaitu dengan membuat roda emosi dan juga merevisi keyakinan kelas. Dan mungkin juga saya akan memberikan kesempatan untuk anak-anak saya bercerita di awal pembelajaran. Begitu, Bu. Baik, bagus sekali itu, Bu. Sepertinya sudah ada titik temu ya, Bu ya. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Bu Mul menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih ya, Bu. Saya sekarang lega, puas karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi ini. Iya, sama-sama Bu Mul. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ramina tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Zahra. Alhamdulillah sudah, Bu. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan dua pertanyaan nih, Bu. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator dan pencapaian yang Ibu inginkan? Menurut saya, tadi saya sudah melihat bagaimana coaching menyampaikan tujuan dari coaching hari ini sangat jelas, yaitu beliau ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, di mana permasalahannya adalah tentang penurunan keaktifan dan semangat murid dalam belajar. Tadi coaching juga melakukan sesuai dengan alur cerita, Bu. Oke. Nah, sekarang saya kan sebagai observer di sini, jadi saya sudah melihat proses coaching tadi Bu Zahra dengan Bu Rahmina berjalan dengan baik sesuai dengan proses alurnya Tirta.
Dan juga Bu Rahmina sudah berusaha menggali dengan memberikan berbagai pertanyaan yang berbobot kepada Bu Zahra, sehingga Bu Zahra sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana cara saya lebih memahami lagi proses kita sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh iya, berarti semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Semoga coaching yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi sebagai perubahan untuk kita agar bisa kita memperbaikinya ya Bu ya. Ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu ya. Ya, waalaikumsalam.